teman-teman, kembali lagi ya kita hari ini bersama podcast Mahardika. Dan untuk kali ini kita akan mempersembahkan nih dan akan memperlihatkan ya yang berhubungan dengan podcast tentang inovasi dan juga kreativitas yang ada hubungannya dengan bisnis dan juga pengembangan diri. Nah, ada salah satu nih narasumber yang akan kita mungkin ajak di sini ya untuk kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ini salah satu alumni ya, alumni terbaik SMK Mahardika tahun 2023 ya. Atas nama Muhammad Rifki Ramdhani. Kebetulan juga sekarang narasumbernya sudah ada di sini. Nah, kita bisa ya nanya-nanya lah atau mungkin bisa sharing-sharing ya yang berhubungan dengan dunia bisnis dan juga pengembangan diri setelah lulus dari SMK. Nah, sekarang mau memperkenalkan diri dulu nih untuk saya pribadi. Ini kebetulan saya sebagai MC juga ya, jadi salah satunya dan atas nama Pemikirawati. Kebetulan saya salah satu guru SMK Mahardika juga di guru RPL, jurusan RPL. Nah, sekarang nanti akan kita perkenalkan diri juga nih untuk narasumber kita. Silakan. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ramdhani. Saya lulusan SMK Mahardika di tahun pendidikan 2023. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sekaligus guru pembimbing saya selama sekolah di SMK Mahardika. Untuk podcast sekarang saya akan menyampaikan beberapa tema tentang pengembangan diri dan juga ada beberapa hal yang harus dibahas tentang aku, tentang saya setelah lulus dari sekolah. Apa saja sih pengalaman yang kamu dapatkan ya selama mungkin menjadi siswa di SMK Mahardika ini? Mungkin bisa disampaikan. Untuk pengalaman dan kesan-kesan di SMK Mahardika cukup membangun dan memberikan saya ilmu tentang itu dari pengalaman ataupun dari bidang sekolah. Contohnya dari saya jurusan RPL, ada beberapa ilmu yang saya dapatkan, ada beberapa ilmu juga yang saya bisa sampaikan dan juga saya jalankan di dunia kerja khususnya. Ada beberapa bidang yang cukup berguna dari pelajaran yang saya pelajari di sekolah, ada juga yang menurut saya sangat berguna untuk menjalankan tugas, terutama di dunia kerja. Kalau boleh tahu sekarang kerja di mana? Kalau sekarang untuk sebenarnya agak jauh ya dari jurusan, tapi mungkin emang itu sudah jalannya ya. Tapi bukan jadi patokan juga kalau misalkan kita sekolah jurusannya itu, kita juga harus kerja di situ. Tapi kita juga harus mengambil peluang dari yang lain, misalkan kita jurusan RPL, tapi kita tetap harus punya kemampuan dan juga bisa di bidang yang lain. Sekarang saya kerja di perusahaan, ada suatu instansi di daerah Cimahi, itu ada PT Berdikari Mental Engineering. Mereka bergerak di bidang produksi part motor, baik itu untuk Yamaha ataupun Honda, kami yang support semuanya. Kira-kira apa saja yang kamu kerjakan nih di dunia kerja atau di? Kebetulan saya sebagai QC di tempat kerja yang sekarang, walaupun QC tetap ada kaitannya dengan komputer, dengan inputan. Kembali lagi ke yang tadi, makanya saya bilang pasti dalam bidang itu pasti ada sangkut pautnya. Kayak sekarang saya jurusan RPL tetap ada sangkut pautnya di situ. Contohnya kayak menginput data, membuat database, kayak gitu-gitu masih sangat berguna. Sudah berapa lama kerja di sana? Kerjanya? Kayaknya udah mau jalan 3 tahun. Berarti selama 3 tahun ini lumayan ya pengalamannya sendiri. Apa yang membuat kamu bisa bertahan di dunia kerja, terutama di perusahaan yang sekarang jalani? Mungkin untuk saya mencari pengalaman itu nomor 1, dan juga pengembangan diri. Kita bisa tahu apa itu dunia kerja, cara bekerja, dan juga pengalaman yang harus kita ambil selama bekerja. Terus ada keahlian khusus ya, kalau nggak salah kan yang saya juga tahu, selain jurusan RPL sendiri, terus sekarang pekerjaan di bidang revisi juga ya di salah satu perusahaan. Nah, ada lagi nggak mungkin keahlian khusus yang kamu miliki nih, ya yang mungkin bisa disampaikan atau mungkin dipraktekkan ya langsung ke ibu sendiri? Kira-kira apa saja? Kalau keahlian khusus, saya lumayan agak banyak ya di bidang-bidang, terutama untuk di dunia wedding.
saya bisa ngehenna, gambar lukis tangan. Ya, tangan ya, bisa untuk pengantin Sangat, juga. ya. Terus saya juga bisa menghijab pengantin, hijabdu. Kalau di dunia wedding sebutnya hijabdu. Kalau hairdo ya, kalau hairdo di rambut, kalau hijab namanya hijabdu. Selain itu juga ada yang lain kalau nggak salah, tarik suara atau mungkin MC. Ada, biasanya saya di dunia itu ada di bidang tarik suara dan juga MC. Biasanya satu paket. Aku nge-MC dan juga menyanyi. Ya, berarti ya lumayan ya, banyak juga yang menguasai juga ya di luar jurusannya sendiri ataupun keahlian yang lain. Yang Ibu tahu juga itu kebetulan di belakang tuh ada. Ya, kebetulan saya juga ya. Mungkin kebetulan saya juga selain di bidang tarik suara juga, saya produksi buket sendiri. Kan suka ada orderan yang masuk gitu. Sambil ngisi waktu luang lagi pulang kerja. Jadi bukan hanya dunia kerja, tapi juga dunia bisnis juga ya. Oke, berarti nanti bisa Ibu juga bisa pesan ya, hubungan sama buket snack, buket bunga. Ini salah satu contohnya. Ya, ini bagus ya, lumayan ya untuk buketnya sendiri. Nah, yang terakhir nih, kira-kira ada pesan nggak atau pesan nih untuk adik kelas ataupun orang-orang ataupun audiens sendiri di sini nih, bagaimana sih kita tanya pengembangan diri bukan hanya di bidang dunia kerja, tapi juga dunia bisnis. Untuk pesan dan pesan terutama untuk adik kelas saya yang masih menuntut ilmu di sekolah ini, pesan dan kesannya, carilah ilmu sebanyak mungkin. Kalau kata bahasa Sundanya, kalau ilmu tuh nggak akan berat mamawa, artinya tuh jadi kayak ilmu tuh nggak akan berat dibawa karena apa yang kita tahu dan apa yang kita pahami semuanya akan bisa kita cerna, akan kita bisa bawa sampai ke depannya. Sudah, terima kasih banyak ya untuk narasumber kita ya, atas nama Muhammad Rifki Ramdhani. Dan saya sangat senang juga ya, kebetulan emang ini salah satu siswa saya juga yang menurut saya berprestasi dan salah satu yang terbaik juga ya di kelasnya juga. Dan alhamdulillah sekarang setelah lulus dari SMK Mahardika, sekarang dia berkembang ya dalam hal pendidikan juga mungkin ya nanti juga kebetulan bisnis juga sudah sambil berjalan ya, dan juga kebetulan juga sudah bekerja ya. Mudah-mudahan kedepannya makin sukses ya Rifki ya. Dan mudah-mudahan juga memang maksudnya untuk yang lain juga bisa mengikuti lah jejak dari kakak kelasnya sendiri ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya juga sudah menonton kita nih podcast Mahardika ya. Untuk khusus jurusan RPL juga, kita juga di sini sebagai yang mungkin promosi juga ya untuk jurusan nih di SMK Mahardika. Bukan hanya jurusan RPL saja sih ya, tapi mungkin ada jurusan lain juga nih. Tapi silahkan kalau yang mau mendaftar ya di SMK Mahardika, silahkan bisa langsung datang ke tempatnya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.